Salam teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Jadi kembali lagi dengan saya Bram Wibisono di pagi hari yang cerah ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, alangkah baiknya kita membuka ayat Alkitab yang akan kita baca terlebih dahulu. Jadi untuk ayat Alkitab yang akan saya ambil itu dari Kolose 3:17. Dan di nas pembimbing ini saya mengambil judul konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami bisa mengaplikasikan semua firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum mendengarkan renungan ini, Engkau ketuk pintu hati mereka ya Tuhan agar bisa mempunyai rasa ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Sekian doa kami yang jauh dari kata sempurna. Amin. Jadi untuk Kolose 3:17 ini bunyinya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, dan kita banggakan sudah mengaruniai kita dengan hari-hari yang indah dan penuh sukacita, karena kasih setia dan kasih karunia-Nya sangat berlimpah bagi kita. Maka kita dapat berjumpa lagi di hari ini untuk mendengarkan renungan. Haleluya, haleluya. Pada hari yang indah ini, yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang Kolose ini ya teman-teman. Jadi konsisten itu menurut pendapat umum berarti tetap, tidak berubah-ubah, taat, asas, atau selaras. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan dapat juga dimaknai selaras dalam perkataan dan perbuatan, ajak dalam berbicara dan berbuat, atau perkataan dan perbuatannya tidak berubah-ubah. Seseorang yang tidak konsisten adalah orang yang tidak sama perkataan dan perbuatannya. Lain pula atau bisa kita sebut dia ngomong A tapi ngelakuinnya B, itu namanya nggak konsisten guys. Dalam bahasa Jawa itu sebutnya esuk dele sore tempe gitu, atau mencela mencri lah. Yaitu orangnya itu yang kayak nggak bisa dipercaya baik perkataan maupun perbuatannya. Allah itu maha konsisten. Secara Alkitab kita mendapati firman Tuhan yang terekam dalam kitab Bilangan 23:19 yang menyatakan kepada kita, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah adalah Tuhan, bukan manusia, maka Dia tidak pernah berdusta dan tidak berbohong. Karenanya masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Masakan Allah tidak konsisten. Masakan Allah janjinya berubah-ubah. Gak mungkin kan, kayak Tuhan kita itu yang konsisten banget gitu. Mentalitinya stabil. Haleluya. Menjadi orang-orang pilihan Allah. Bersyukurlah teman-teman, kita itu udah jadi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Karenanya berkata-kata dan berbuatlah dengan konsisten. Hendaklah segala perkataan dan perbuatan kita penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, serta kesabaran. Lalu bunyi firman Tuhan dalam Kolose 3:12 itu, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang-orang pilihan Allah, maka bersabarlah kita kepada yang lain. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Janganlah kita menaruh dendam terhadap orang-orang yang menjahati kita. Perbuatlah yang demikian kepada sesama kita, karena Dia sudah lebih dulu mengampuni segala dosa kita. Tuhan telah mengampuni, seperti yang tertulis dalam Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Ya, walaupun kita sudah melakukan semuanya itu, taruhlah rasa kasih sayang dan belas kasihan kepada sesama kita.
Ingat dan perhatikanlah bahwa apabila kasih adalah pengikat yang sangat kuat untuk mempersatukan dan menyempurnakan segala perkara. Ingat-ingatlah bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa, kejahatan, dan kesalahan kita. Karenanya ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan akar pahit, dendam, benci, iri hati, sombong, dan permusuhan di dalam hati kita. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita tuh harus menggunakan kasih, karena kasih itu adalah pengikat dan pemersatu yang menyempurnakan segala perkataan dan perbuatan kita, yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Firman Tuhan seperti yang tertulis di Kolose 3:14 yang mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, serta damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita, teman-teman. Oleh sebab itu bersyukurlah, haleluya. Karena damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus sudah menguasai dan mengarahkan hati kita. Bersyukurlah karena kita dipanggilnya untuk menjadi satu dengan Dia dan bersatu dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Beginilah firman Tuhan dalam Kolose 3:15 yang berbunyi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam Kolose 3:16 Rasul Paulus juga mengingatkan kita supaya perkataan Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di dalam hati kita, supaya firman Tuhan diam di dalam hati dan diri kita. Lalu jika firman Tuhan diam di dalam diri kita, maka kita dapat mengajar dan menegur seseorang dengan penuh hikmat yang berasal dari Allah. Kita dapat melayani Tuhan dan dengan menyanyikan mazmur puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu mengucap syukur kepada Allah sembari bermazmur dengan nyanyian rohani dan puji-pujian. Hendaklah hati kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan. Firman Tuhan dalam surat Kolose 3:16 mengingatkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lalu yang terakhir kita akan simak di Kolose 3:17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan itu ya teman-teman. Lakukanlah segala perkataan dan perbuatan kita dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Berkata dan berbuatlah dengan konsisten. Hendaklah segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah semua itu dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Lalu bagaimana dengan kita? Apabila damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus memerintah dalam hati kita, maka Dia akan membimbing hati kita untuk berkata-kata dan berbuat secara konsisten. Jika damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus sudah menguasai dan mengarahkan hati kita, maka kita akan menjadi orang yang konsisten. Apabila Roh Kudus diam dan memerintah di dalam hati kita, maka kita akan konsisten juga dalam perkataan maupun perbuatan kita. Kita juga percaya ya teman-teman, semua pribadi di antara kita ini sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, lebih baik, dan amat baik. Bahwa semua pribadi di antara kita ini sudah melakukan segala sesuatu dengan konsisten, lebih konsisten, dan teramat konsisten dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa iman kita kepadanya kian teguh dan tidak goyah. Kita percaya bahwa kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita tidak berubah selamanya. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang menjadi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, serta mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang konsisten dan menaruh kasih, rasa kasih sayang, belas kasihan, dan mengampuni sesama kita. Karena Dia sudah lebih dulu mengampuni dan menebus dosa kita dari hukuman dosa. Berbahagialah kita yang dengan konsisten, lebih konsisten, dan teramat konsisten melakukan segala perkataan dan perbuatan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepadanya, karena Dia sudah menyediakan bagian hidup kekal bagi kita di sorga. Jadi intinya kita harus konsisten teman-teman, konsisten dalam melakukan segala sesuatu apapun. Dan kalau kita ngelakuin kegiatan itu
harus dengan nama Tuhan, guys. Kegiatan yang baik, kalau melakukan kegiatan yang buruk dengan nama Tuhan itu namanya bodoh, guys. Salah itu. Oke, sekian firman dari saya. Jesus Christ bless you and us. Haleluya. Amin. Untuk menutup renungan ini, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman pagi hari yang cerah ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati selalu agar kami selalu konsisten dalam kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami percaya Engkau bisa merubah kami yang kadang tidak konsisten ini menjadi pribadi yang lebih konsisten ya Tuhan. Kami percaya juga atas kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau bisa merubah diri kami. Tapi jika Engkau tidak berkehendak, maka lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah.